Tabe tahto motong hurah borum. Tabe selamat lingun latai salam sujud karendem malempang. Apa yang dicita ada, diniat dapat, beboleh menang, sak lapang senang, jaga angas. Nama saya Josafat Meribungai. Selamat datang di channel saya. Namun sebelum saya memulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah hasil diskusi saya, apa yang saya baca dari buku-buku, artikel-artikel, dan juga hasil diskusi saya dengan para pelaku ritus kepercayaan asli suku Dayak yang saya susun se-original dan seasli mungkin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengalaman saya menghadiri ritus Ngunsudah yang dilaksanakan di Desa Melona, Kecamatan Menukung, Kalimantan Barat. Adapun ritus Ngunsudah ini sendiri dilaksanakan dengan tata cara subsuku Dayak Kubin yang mana di dalam buku Manasel Penahto Tahtuhi yang ditulis oleh Bapak Cilik Ribut disebutkan bahwa subsuku Dayak Kubin merupakan anak suku dari rumpun Dayak Udanum Ngaju. Ada suatu kehormatan bagi saya untuk hadir dalam ritus Ngunsudah subsuku Dayak Kubin, rumpun Dayak Udanum Ngaju ini. Dimana kita tahu ini adalah membuktikan bahwa suku Dayak sejak zaman dahulu sudah menerapkan kehidupan yang sangat kompleks, terutama dalam bidang spiritual mereka untuk dapat berkomunikasi dengan alam dan leluhurnya. Adapun ritus Ngunsudah ini adalah undangan dari mama atau paman saya di Desa Melona, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Adapun ritus Ngunsudah sendiri dilaksanakan oleh subsuku Dayak Kubin, di mana dalam buku yang ditulis oleh Bapak Cilik Ribut, subsuku Dayak Kubin ini masuk ke dalam rumpun Dayak Udanum Ngaju, di mana hal ini merupakan hal yang lumrah, mengingat di perbatasan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merupakan basis terbesar dari rumpun Dayak Udanum Ngaju, di mana di sana terdiri dari banyak sekali anak subsuku Dayak Udanum Ngaju seperti Dohoy, kemudian Cihie, kemudian Melahui, kemudian Sorawai, Kubin juga ada di sana, Limai, Kenyilu, Ransai, kemudian juga berbatasan langsung dengan daerah-daerah basis Dayak Udanum Ngaju seperti Das Katingan, kemudian Das Serujan atau Das Soruyan, sehingga hal ini menjadi yang lumrah ketika ada persamaan tata cara ritual mengingat mereka satu rumpun, namun dalam penyebutannya sendiri mungkin terdapat perbedaan, di mana hal ini tidak begitu signifikan, hanya mungkin perbedaan dialek subsuku satu dan subsuku yang lainnya. Berikut adalah video perjalanan yang saya tempuh ke sana, yang saya rangkum dari perjalanan pergi hingga pulang. Dan untuk perjalanan yang ditempuh dari ibu kota Kabupaten Merahui yakni Nangapinuh itu sendiri adalah sekitar 5 jam. Cukup lama dikarenakan saya sempat salah jalan, bahkan nyaris salah kampung tujuan. Untungnya ada warga lokal yang baik hati menunjukkan saya jalan, sehingga saya bisa tiba di sana. Adapun dalam perjalanan pulang dari Melona, saya tidak begitu khawatir karena saya ditemani kerabat keluarga yang sama-sama pulang ke Pinuh, sehingga saya tidak tersesat. Oke, kita sekarang sudah sampai di Desa Melona. Sebenarnya pagi tadi ya, tapi karena pagi tadi baterai juga sempat ngedrop, jadi harus bisa dokumentasi. Sekaligus pada hari sore ini akan dilaksanakan pemotongan hiting pari atau tinting pemali kata orang di kampung sini, dimana nanti akan ada ritualnya juga, jadi tetap saksikan terus. Ritus dari Notas Tali Temali atau Nohtok Hiting Pari dilaksanakan pada jam 3 sore. Untuk menunggu waktu tersebut, saya bersama warga-warga yang lain bercengkrama, kemudian kami juga ngorih boram atau minuman tradisional atau juga sering disebut tuak, juga kami menyihpa atau nyopa atau menyirih, kemudian juga menikmati penganan-penganan tradisional sambil menunggu jam 3 sore tiba. Menasai ini merupakan bentuk dari keakraban dalam menyambut tamu, sebagai bentuk remah tamah ke tamu undangan ataupun ke kerabat keluarga, baik rumpun Dayak Udanum Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan sebagian Kalimantan Timur. Sesuai dengan budaya dan tradisi kita suku Kubin. Adapun pada ritus Notas Tali Temali ini atau Nohtok Hiting Pari ini
diwakili oleh dua pihak. Yang pertama dari pihak penyelenggara, yakni diwakili oleh PJ Temenggung Desa Melona. Kemudian dari pihak tamu, diwakili oleh Kepala Desa Kermue, Kecamatan Mamaru, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun di lokasi Notas Tali Temali ini, sudah tersedia hewan-hewan yang akan dijadikan persembahan. Seperti di ritus yang saya hadiri ini adalah 1 ekor babi dan juga ayam kampung yang nantinya akan digunakan untuk betopas. Acara dibuka dengan kata sambutan dari PJ Temenggung Desa Melona yang juga memberikan beberapa himbauan. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari pihak penyelenggara, yakni pihak tuan rumah. Atau siapapun, kami tidak memandang jabatannya, tidak memandang pendidikannya. Jika dia membuat pelanggaran dalam pelaksanaan acara adat ini, sudah barang tentu akan kami tindak dengan tegas, akan menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku di Desa Nangamlona ini. Barang siapa yang melakukan pelanggaran tindak tanduk yang tidak senonoh, tidak sopan, terutama membuat keributan, sudah barang tentu akan kami tindak dengan hukum adat. Di orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di cara adat Bugis, cara tata cara. Acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Desa Kermue, Kecamatan Mamaru, Kabupaten Sintang, yang mana pada prosesinya pihak tamulah yang akan memotong tali temali ini dengan dipandu oleh pihak tuan rumah dan juga oleh Bapak PJ Temenggung Desa Melona. Yang saya hormati Ketua Panitia Negara, yang mana Baru 4, 5, 6 itu. Kedua baru 4, 5, 6 itu. Balik 7. Nanti kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita. Setelah tali temali dipotong, maka dilanjutkan dengan menyembelih hewan persembahan, yakni ayam dan babi tadi. Dan dengan demikian, berakhirlah acara Notas Tali Temali ini. Setelah tali temali berhasil dinotas atau dipotong, maka pihak tamu pun bisa masuk ke lokasi acara tersebut dan ditutup dengan penyembelihan hewan kurban berupa babi dan juga ayam kampung. Setelah itu, acara pun selesai, ditutup dengan menasai bersama-sama antara pihak tamu dan pihak penyelenggara mengelilingi tempat yang telah disediakan.
Nah, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya cukup unik dengan ritus Ngensudah ini. Karena ritus ini sendiri cukup berbeda dari yang sering saya saksikan. Mengingat di ritus Rumpun Dayak Danum Ngaju yang biasa saya saksikan, itu ada yang namanya sepundu di sana. Ataupun ketika itu berupa nyorat atau tiwah sederhana, di sana ada berupa tiang torai atau tiang pantar yang didirikan dan diikat hewan kurban, terutama untuk sepundu ini tadi ya. Tetapi di ritus Ngensudah ini, hewan kurbannya tidak diikat di sepundu ataupun adanya pendirian tiang torai, di mana penyembelihan hewan kurban dilakukan malam hari dan langsung diproses untuk acara pembukaan boram pari atau tuak pemali di hari berikutnya, sehingga tidak ada pendirian tiang toras ataupun sepundu. Cukup menarik memang. Cepat ganti Namun inilah keunikan dari keberagaman Rumpun Dayak Danum Ngaju, khususnya anak-anak sukunya. Memang mungkin ada beberapa perbedaan pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan ritus itu sendiri yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan sama sekali tidak mengurangi maknanya. Mengingat pada hasil akhirnya nanti, ini adalah bentuk penghormatan kita kepada orang yang sudah meninggal, terutama kerabat, keluarga, ataupun leluhur kita, yang nanti dengan dilaksanakan ritus Ngensudah ini kita percaya bahwa mereka kembali pulang ke alam leluhur dan berbahagia bersama mereka di sana. Pada hari kedua ini merupakan hari terakhir yang pada sore harinya ditutup dengan dibukanya tuak pemali atau boram pari dalam bahasa Dohoinya. Adapun pagi harinya diawali dengan ibadat secara Katolik dan juga Kristen. Memang dewasa ini, meskipun masyarakat Dayak sudah menganut agama Islam, Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan, ataupun yang masih tetap menjalankan agama leluhur, namun sebagian masih melaksanakan ritus warisan leluhurnya, yang secara umum seringkali mereka sebut dengan warisan adat dan budaya dari nenek moyang. Artinya dengan ditutupnya acara buka tuak kembali ini, acara adat yang inti ini selesai pada malam hari ini. Tibalah di acara puncak yang sekaligus acara penutup, yakni dibukanya tuak pemali. Dalam bahasa Sub Dayak Kubin, yang mana pada perlengkapannya sendiri, tuak pemali ini ditemani satu buah paha babi dan satu buah paha sapi sebagai syarat. Sebelum dibukanya tuak pemali atau boram pari ini, diawali dengan kata sambutan dari tuan rumah penyelenggara, kemudian sambutan kepala desa Melona, tidak lupa juga pesan sedikit dari tim keamanan terkait protokol kesehatan, dan juga sambutan dari Kades Desa Kermue, Kecamatan Mamaruh, Kabupaten Sintang, yang mewakili pihak tamu undangan dari Desa Kermue dan juga Nangapino. Anak-anak muda ini selalu mengingat budayanya, karena ditingkatkan dan semangat, lebih semangat lagi. Ya. Kalau bisa Di puncak acara, PJ Temenggung Adat Dayak Desa Melona memandu jalannya acara pembukaan tuak pemali ini. rasa hormat mereka kepada anak mereka. Apa kata bahasa kami di sini itu bahasanya sudah. Kalau Islam apa kan? Di mana diawali dengan beberapa ritual serta penjelasannya, lalu pemecahan piring di kaki tangga. Jelas kunana kan bertanya, aku tutup kembali itu, tidak boleh diminum dulu. Kemudian ditutup pembukaan boram pari atau tuak pemali yang diwakili pihak tamu untuk meminum tuak pemali tersebut. Sida mali kami buka tu. Mali aku izin sida aku kami. Pinjan hamre. Mana pinjan lu? Jadi dengan
Setelah dibukanya tuak pemali atau orang pari nikah ini, telah berakhirlah acara buka tuak pemali itu. Jadi terima kasih telah menyaksikan. Tapi itu matang hurah barum, tapi selamat lingkungan latai, salam sujud Karendem Malempang. Sampai di kita ada, di niat dapat membeli untung sak lapang senang jaga agas. Terima kasih. Boleh menang ya. Membeli menang. Demikianlah pengalaman saya menghadiri ritus Ngensudah yang dilaksanakan dengan tata cara subsuku Dayak Kubin, Rumpun Dayak Udanum Kaju, Desa Melona, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Jikalau di daerah kalian masih ada ritus-ritus kepercayaan nenek moyang yang masih dipertahankan hingga saat ini, mungkin kalian bisa komen di bawah. Sekian dari saya, Tabe akan paringah.